Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok saya ingin melakukan wawancara mengenai dinamika dan tantangan hak dan kewajiban warga negara. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang dari mahasiswa, teruntuknya untuk Universitas Pamulang. Jadi menurut Wahyu, apa nih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Hak dan kewajiban Warga negara. sebenarnya simpel ya. Kita ambil aja katanya hak. Berarti kan hal yang sesuatu harus kita dapatkan ya. Contohnya kayak kalau dalam negara berarti kan kayak keamanan negara, terus juga penanganan kesehatan yang disiapkan oleh negara, kita tuh harus dapat nih. Salah satu kan kayak gitu. Terus tadi yang kedua kan kewajiban. Ya. Berarti kalau misalnya kewajiban tuh ya yang berkaitan dengan hal-hal yang harus kita lakukan atau kontribusikan kepada negara, kayak misalnya bayar pajak gitu kan. Terus juga taat peraturan. Nah, itu sih paling. Oke. Terus menurut kamu nih apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara saat ini? Apa pelaksanaan terbesar? Tantangan terbesar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Kalau itu sih lebih kepada pengaruh sosial sih ya. Jadi kayak culture di suatu wilayah tuh menentukan banget gitu. Pengaruh HAM kan ya? Iya. Ya pengaruh hak dalam sosial. Iya. Jadi lebih kepada pengaruhnya sih. Oke. Lalu gimana dinamika hak dan kewajiban yang sering terjadi di masyarakat? Nah, lalu gimana nih menurut kamu dinamika hak dan kewajiban yang sering terjadi di masyarakat? Dinamika hak dan Kewajiban yang sering terjadi di masyarakat. Kalau untuk hak sih lebih kepada kayak kita nih kan punya salah satunya kebebasan dalam berpendapat. Itu hak kita nih untuk menyuarakan pendapat kita, untuk menyuarakan isi hati kita gitu kan. Lalu gimana nih menurut kamu dinamika hak dan kewajiban yang sering terjadi di masyarakat? Dinamika hak dan kewajiban yang sering terjadi di masyarakat. Pertama sih lebih kepada tadi kan menyinggung hak ya. Berarti kan ada yang suatu istilah yang sering kita dengar tuh semacam kebebasan dalam berpendapat. Tapi seringkali kebebasan dalam berpendapat ini banyak yang tidak tahu bahwasannya berpendapat juga punya batasan itu. Nah, kemudian juga hal-hal yang kayak menyangkut penyebaran hoaks, penyampaian informasi yang tidak benar itu harus dihentikan sih, lebih kayak gitu. Oke. Terima kasih Bapak Wahyu, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi menurut Anda apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara tuh? Hak kewajiban warga negara itu adalah suatu hak yang perlu didapatkan oleh masyarakat ataupun kita sebagai warga negara. Karena seperti hak berpendidikan, hak kebebasan, hak berpendapat ataupun hak keamanan. Karena kita sebagai warga negara perlu itu untuk mengamankan atau mengembangkan diri kita. Lalu menurut Anda apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara saat ini? Tantangan terbesar sih kalau menurut saya itu kesadarannya sih, karena kesadaran diri dari diri sendiri. Menurut saya tantangan terbesar hak kewajiban negara yaitu kurangnya kesadaran dan kurangnya pendidikan, seperti berpendidikan untuk mengetahui hak dan kewajiban. Karena untuk saat ini pengaruh sosial media juga sangat berpengaruh, seperti untuk memprovokasikan antara umat dan bangsa. Tanpa mencari informasi sebenarnya. Betul. Lalu bagaimana sih dinamika hak dan kewajiban yang sering terjadi di masyarakat saat ini? Contohnya kebebasan dalam berpendapat. Untuk saat ini khususnya itu di Indonesia itu kita sebagai warga negara yang seharusnya berhak untuk berpendapat, akan tetapi kita dibatasi karena
asumsi kita itu dinilai tidak penting ataupun tidak benar. Toh hak dan kewajiban itu dinamikanya itu seperti kita untuk saat ini sulit untuk mengutarakan pendapat. Karena untuk saat ini pendapat kita itu dinilai atau untuk sama sekali nggak dianggap. Karena apabila kita berpendapat itu dinilai kita tidak beretika. Sekian. Dari wawancara yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban harus saling seimbang untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan tertib. Semoga dari wawancara tersebut dapat dipahami dan diambil hikmahnya. Terima kasih, sampai jumpa.